Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo membuat hidupmu lebih easy. Opini obrolan Papi Sony bersama bintang tamu yang sudah tidak asing lagi, terkenal dunia air. Melanie Ricardo. Papi Sony. Gua pikir biasanya Papi Kuya-Kuya ya kan. Beda lagi. Beda lagi. Papi ada Sony. ada ya, Papi Uya ya kan. Opini. Mel, sehat ya? Yes, puji Tuhan sehat. Yes. Mantap. Kayaknya sibuk banget lu belakangan ini. Harus ya. dong. Kalau nggak anak gua nggak sekolah ntar. Oke, Ya. Mel, kita ngobrol sedikit aja nih. Boleh. Pertama, Ya. Tentang berapa waktu lalu kan sempet heboh tuh waktu lu ngobrol sama Sian ya, anaknya Ahok. Oh ya. yes. Bahwa Sian itu bilang, gue lebih suka cewek yang bodoh dan tunduk daripada yang katanya cerdas dan nggak bisa ngatur keluarga. Lu sendiri punya pendapat seperti apa tentang pendapat ini? Pendapat itu sebenarnya ini wow, it's a very nice question. Ini karena biasanya orang kalau interview gue masalah rumah tangga, ini masalah podcast gue. Ternyata Penny Rose juga datang. Enggak, tapi emang itu salah satu podcast yang viral. Betul. Dari sekian banyak podcast yang gue buat. Ada beberapa di antara yang sama Sean. Iya. Actually nggak tahu setelah tayangan ini udah keluar apa enggak. Gue baru melakukan another podcast with Sean. Dan karena banyak banget everybody yang ketemu gue tuh, most of the people pasti nanyain gitu. Tentang ini kan? Betul. Gitu. Kalau diem aja, what do you think about that? Yes, iya, karena makanya gue pengen tahu apa yang sebenarnya pendapat lu pribadi gitu. Pribadi ya. That is why balik lagi tadi gue sampaikan bahwa di podcast gue yang kedua sama Sean gue tanya apa maksudnya dari statement-statement yang kemarin sempat bikin agak huru-hara, heboh ya. So basically gini, kalau buat gue mas, banyak orang bilang maksudnya gini, kenapa why didn't you say something, bla bla bla, atau banyak orang yang bilang, lu sebenarnya udah sebel banget ya, lu nahan anger, nahan kesel ya masih Sean gitu, pendapat gue gitu. Balik lagi pada saat gue menginterview, kayak lu menginterview seorang, as a interviewer kan gue itu menampung. Betul. Gue itu I have to be neutral, karena itu bukan debat calon presiden, di mana gue akan mendebat si narasumber gue. Betul. So I will really appreciate every guest star yang gue terima, atau yang gue interview, dan gue kan menginterview begitu banyak orang ya mas, jadi gue percaya bahwa di tempat gue melakukan podcast itu gue justru pengen dengar perspektif dari orang lain gitu. Tapi one thing that I believe in life, bahwa gini, ini gue juga kemarin bilang sama Sean juga, karena kan kita ketawa-ketawa, ini podcast gila lo kak gara-gara lo, dia manggil gue Ci. Muka Batak panggil Ci. Gila lo Ci gara-gara podcast Ci gini segala macam. Jadi I believe bahwa personal opinion seorang itu ditentukan berdasarkan personal experience dia. Right? Exactly. Gitu. Jadi apa yang dilihat dari masa kecil, saat dia tumbuh berkembang, itu membentuk how the way he thinks, how the way he have opinion gitu towards life. Background ini ya, pengalaman dong, ya. Bener, pengalaman dia, bagaimana dia bertemu dengan berinteraksi dengan banyak orang, itu kan membentuk karakternya dan bagaimana cara dia berpikir. Ya memang ini based on my personal opinion again, ya karena everybody can be different. Banyak laki-laki yang sulit untuk laki-laki menghandle perempuan yang alpha female, right? Biasanya alpha ini berhubungan tidak selalu, tapi sometimes berhubungan cukup erat dengan kepintaran. Dan yang mohon maaf ya, ini menyebut kata bodoh sebenarnya kan agak nggak enak. Yang bodoh pun ada juga yang ngeyel, belum tentu juga tunduk sama lakinya kan, gitu. So, tapi again, gue menampung pendapat dari narasumber gue. Gitu. Tapi pendapat lu pribadi tentang pendapat itu, maksudnya setuju atau tidak setuju? Atau ada perspektif lain? Menurut gua kepintaran dan kebodohan tidak ada hubungannya. Mungkin ada beberapa orang yang mengaitkan, tapi menurut gua balik lagi semakin gua tua ternyata gua menyadari bahwa kepintaran dan kebodohan tidak ada hubungannya dengan bagaimana kita patuh kepada satu bentuk kepemimpinan. Jadi tadi lo bilang ada juga yang nggak pinter, ngeyel kok. Lah banyak yang bego ngeyel juga kok. Itu malah bikin kesel. Udah nggak ngerti ngeyel. Palingnya kalau pinter dia masih ada sesuatu gitu. Tapi gini, maksud gue masalah orang mau submit itu kepada satu bentuk kepemimpinan apapun ya, bukan cuma rumah tangga ya. Maksudnya dimanapun organisasi segala macam gitu. Itu balik lagi kepada willingness setiap orang gitu. Mau nggak untuk tunduk kepada satu bentuk leadership gitu. Nah kalau lu sendiri dengan Tyson, itu lu di posisi seperti apa? Nah kalau di rumah tangga gue itu kita balance sama-sama. Karena kalau suami, mungkin juga Tuhan tahu ya bahwa gue tuh susah untuk submit sama suami. Jadi Batak ya mungkin ada mungkin cewek Batak yang lebih ini ya. Tapi jarang ya? Iya. jarang. Pernah dekat sama cewek Batak. Iya. Nggak, tapi satu memang Batak itu kan karakter yang memang very outspoken ya. Betul. Ditambah gue itu juga anak pertama di keluarga. I have to always be a role model in my family karena bapak
bapak gue tuh dari kecil selalu bilang kalau kamu gagal adik-adikmu akan gagal. So lo tuh harus jadi good example, right gitu. Jadi I always put quite high standard of myself gitu. Jadi misalnya dalam sekolah juga Mas dulu harus sebenarnya agak kompetitif ya gue tuh orangnya gitu. Tapi makin tua berarti akhirnya alpha female ya. Gue sangat alpha female. Gue sangat kompetitif dan sangat ambisius. Tapi laki lu gimana? Laki gue itu mungkin ada saatnya nanti lo akan menginterview dia. Ya mungkin dia juga mengalami pasti masalah-masalah untuk bisa membuat gue tunduk sama dia. Tapi maksudnya gini, kalau nikah sama bule, in my case itu kita balance sama-sama berdua gitu. Jadi suami gue tahu banget sih mungkin bahwa gue itu tidak mungkin bisa patuh 100% sama dia dalam hal semua nurut semua manut gitu. Ada beberapa hal yang gue akan lead dia, misalnya bikin konten, misalnya simple thingnya. Karena dia kan nggak ngerti di Indonesia sukanya apa. Tapi ada hal lain dalam soal misalnya how to handle life. Karena gue tuh orangnya overthinker kan gitu. My husband gitu. gue tuh semua dipikirin. Nah kalau my husband itu orangnya dia tuh seperti anak kecil. Anak kecil yang gini. When he believe in God 100%. Karena sebenarnya Tuhan juga bilang ya, kalau if you want to trust me, you have to come to me like a little child. Kalau kita kan nggak bisa, I believe you God, tapi gini nih Tuhan, tapi begini nih, gitu kan banyak negosiasi. Nah Tyson itu orangnya, itu yang what I admire from him gitu, karena dia tuh bisa benar-benar put his heart, yaudah I trust you gitu. Jadi soundsnya dia lebih Indonesia daripada dulunya. Mungkin dia tuh balutan bule, tapi sebenarnya lebih kayak orang Jawa gitu ya sebenarnya gitu. Padahal yang Kristen dari kecil tuh sebenarnya gua. Ya, malah dia baru-baru ini gitu ya. Ya kan kalau orang bule kan ya ada agama tapi ya you know lah gitu loh. Nggak pernah melakukan apa ritual doa apa enggak lah gitu. Nah, belakangan ada apa sih sebenarnya lo? Me and my husband. Kemarin ada konfirmasi di salah satu TV swasta itu. Di Trans TV deh kalau nggak salah. Ya sebenarnya sih menurut gue ya you've been in that situation lah pasti kan gitu. Maksudnya setiap orang menikah there must be ups and down gitu ya. Sebenarnya sih gue tuh agak sebetulnya honestly from the bottom of my heart sebenarnya gue tuh kadang-kadang ngerasa nggak nyaman untuk like sharing about my marriage and stuff in podcast or on TV gitu ya. Karena sekarang bukan karena nggak mau berbagi, tapi karena sekarang itu when you fail, saat lo gagal, itu akan diputar sama orang, ngerti gak? Sedangkan lo nggak boleh gitu. Karena orang bilang semua akan bijaksana pada saat podcast. Ya iyalah, masa di podcast lo mau ngomong, ya mungkin ada sih ya. Tapi I don't think we're kind of people like that. Ya maksudnya kan lo kan pengen berbagi hal yang baik gitu. Itu idealnya life, idealnya begitu. Tapi kan kadang-kadang hidup tidak selalu smooth, guys. Nggak seperti di konten ya. Exactly. Ini konten, this is just 2% of life. Tapi what is the real thing? Maksudnya gini kan, misalnya akhirnya suami istri bercerai, dikeluarin podcastnya dulu ngomong gini. I don't think it's fair. Karena it's too judgy sih maksud gue gini. Saat orang berbagi itu kan mungkin juga harapan mereka. Saat mereka akhirnya gagal dan jatuh, remember, lo gak pakai sepatu mereka lo. Maksudnya ada rencana ke sana enggak? Not really, tapi kan again, gue bisa sharing about many things about marriage yang gue rasakan saat ini. But in the future, while I pray to God, it's gonna be smooth karena Tuhan minta kan sampai mati bersama-sama. Kita nggak tahu lah ya, kedepannya kayak gimana gitu. Right, gitu nggak pernah tahu apa yang terjadi. Terus kayaknya akan menjadi beban buat para public figure celebrity untuk akhirnya berbagi hal yang baik di podcast karena ntar dibilang munafik. Takut salah gitu. Akan menjadi senjata gitu senjata makan Tuhan. Padahal kan sebenarnya nggak boleh gitu dong gitu. Unless misal ya nggak sih maksudnya artinya kan maksudnya hidup itu kan ups and down gitu. Naik turun lah ya. Naik turun gitu. Selalu mulus ya kan. Bumpy ride kadang-kadang. Bumpy ride, iya benar. Kan? Gitu. Tapi lu sempet LDRan juga kan maksudnya? Iya lama. Bisa lama. Berapa lama? 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 cukup months. Lama dong. Sebenarnya kurang bagus juga lo kata orang-orang katanya. Yes, what happened? Karena sebenarnya kenapa kita long distance karena my husband itu kakak ipar gue tuh kanker payudara. Jadi kakaknya dia di Australia di Melbourne. Jadi kan kalau orang bule itu bukan kayak orang Indonesia yang kalau sakit semua nemenin apa gitu kan. Mereka tuh karena mertua gue juga kan lagi COVID, mertua gue juga jauh. Jadi mertua gue itu tinggalnya bukan di kotanya, kayak di suburbnya gitulah. Akhirnya jadi the only brother that she has adalah my husband. Jadi harus nemenin gitu. Harus kesana ya. Iya. Nemenin itu keluarga gitu. Tapi nggak ada masalah sebenarnya cuma karena hal itu ya. Nah of course we have problem juga dong. Tapi kan sebenarnya gini, kayak orang bilang misalnya, oh it's good nah sekarang udah baik-baik ya.
Tapi kan tetap aja ada masalah. Iya, selalu ada masalah. There's always a problem. Kalau Namanya nggak, hidup ya. ya lu mati lah kalau nggak. Makanya. Makanya it's funny when people say, bagus ya kak, akhirnya sekarang udah baik, udah bareng-bareng, tapi sekarang udah nggak ada masalah. Are you kidding me? Tapi lu naik level nggak sih dari yang terakhir, maksudnya lebih ngerti Iya. barengan, lebih. Karena gue lihat sekarang kan lu malah sering bikin konten sama Tyson ya. Iya. Gue percaya bahwa suami istri itu kan saling menolong ya. Iya. I have to help him in that case. Tulang rusuk ya, bukan tulang kaki. Iya, apalagi tulang rawan ya. Karena dia kan nggak ngerti what is Indonesia like, segala macam. Tapi dalam banyak hal juga, seperti yang tadi gue bilang kan, dalam membentuk karakter, Tyson tuh membantu gue banget dalam Karakter lu? karakter wise gue misalnya. Simple thingnya adalah gini, kan gue bilang dia tuh orangnya very basic mas. Kalau gue aku pengen ini, many things I want in life. Which is gue itu fuel, bahan bakar buat rumah tangga kami. Oke. Tyson tuh penyeimbang. Berarti lu malah lebih ini ya, kayak lebih goal setter I'm the man gitu ya. I'm the Iya. man of the family. Makanya. Dude. Tapi misalnya gini, misalnya when things tidak terjadi kan namanya kadang-kadang hidup kita bisa bikin plan. Tapi saat ternyata Tuhan bilang enggak, kan sometimes we Iya, disappointed. iya. As Nggak much as selalu harus kejadian ya iyalah, kan yang as much kita as you pergi ke rencanakan. gereja 4 jam 5 jam, tapi Oke. kan you disappointed. Nah, my husband, simple thing my husband always teach me adalah life is about perspective. Bagaimana how you see life. Kalau gue tuh kan kadang-kadang I'm focusing with shivers. Gue udah lakuin A, B, C, D. Gila ya, ini belum berhasil Belum juga. goal Misalnya juga. simple thingnya yang mungkin gue bisa Dan share. lu lebih ngotot kali ya. Ngotot. Sekarang udah berkurang. Ini dulu lebih ngotot lagi ya. Ini karena Tyson jadi lebih berkurang atau Oh gimana? iya, mungkin kalau suami gue ambisius juga, gue sama-sama udah gila deh. Pokoknya kita udah gila kerja. Misalnya kita bikin konten, kita udah capek, viewersnya kecil. Kan kita kadang-kadang disappointed kan, aduh gue bikin apaan lagi sih gitu kan gitu. Oke. Nah, my Itu husband, yang lebih stres lu ya? gue, karena gue kan Tyson biasa aja? kalau Tyson orangnya mah ya bikin ya Easy pokoknya kalau going. easy going Oh, gitu. oke. Nah tapi dia selalu ngajarin gue bahwa life is about perspective. Yeah. Focus with things that you have rather than things that you don't have. Yeah. Misalnya gue punya rumah sekarang agak jauh dari Jakarta, nggak in the center of Jakarta. We have a very nice house gitu. Karena pertimbangannya my mom and my dad udah tua. Oke. Mereka pengen deket, Yeah, yeah, sepian yeah. gitu kan. Nah terus gue selalu bilang I want to live in central of Jakarta. Gue capek gue ini. Karena jarak. Karena ya? jarak, gue Iya. capek dan juga pasti mungkin ya you know pride with my friends gitu kan pasti. Tapi my husband selalu bilang kalau bisa kita beli, kalau nggak bisa jangan ngotot. Look, very wise ya. Iya, very focus with the things that you have. Lo punya rumah, lo pergi masih naik Alphard, lo punya supir, lo bisa tiduran. Iya. Oke, you're tired, tapi lo naik Alphard. Iya. What do you wanna complain about? Nah, Yes. laki gue tuh bisa begitu. Lu yang ngototan jadi ya sebenarnya. Aing ngototan, nggak selalu gue dengerin, tapi ternyata itu masuk ke otak gue. Oke. When I feel disappointed misalnya, aduh jelek lagi nih misalnya. Kadang kan gue suka compare myself. Gue tuh orang gitu mas, kompetitif kan. Kompetitif banget iya, ya. Selalu dalam Dari pikiran. dulu ya begitu? Dari dulu, dari sekolah. Dan termasuk di radio kan juga gitu. Dulu Iya, teman-teman iya. gue itu banyak banget yang udah karirnya lebih maju daripada gue dapet casting apa segala macam. I always push myself gini. Pemikiran gue kalau dia bisa, gue harus bisa. Bahkan nggak juga wow. dong. Cause God custom everyone is different. Yes, Ya yes, dong gitu. yes. Nah mungkin dia strength-nya di sini, gue mungkin beda gitu. Nah akhirnya gue kalau lagi waras, gue inget tuh, oh, life is about perspective. Simple thing-nya nih mas, ini baru kejadian. Kemarin gue ke acaranya Ayu Dewi, Oke. 10 tahun perkawinan. Oh iya iya iya. Terus tiba-tiba gue mau pergi, tiba-tiba pas pagi-pagi udah siap baju gue, and then gue ngaca, anjir, tiba-tiba ada jerawat gede banget di sini. I was like, what the heck? Gue mau ke acara banyak wartawan segala macam, gila jerawat gede banget, panjang lah tuh. Terus? Terus gue bilang, kenapa laki gue langsung bilang, kenapa muka lo gitu langsung bete ini? Gila gue ada jerawat gede banget, ini gue gimana ntar mau ini? Dia bilang, life is about perspective. Lu jangan lihat jerawat, lo lihat hari ini lo masih bisa hidup, masih bisa. Sebel dong, mas gue. Lo bisa Kadang-kadang nyebelin kesel ya? kan? Kadang-kadang nyebelin, Apaan karena sih itu lo, penting sok- banget sok tuh jerawat pendeta, itu. lo ini bisa nggak lo kayak manusia biasa? Tapi Iya, iya, akhirnya iya. pada saat gue misalnya gue lagi ngejalanin, terus gue bisa mikir ke diri gue saat gue sendiri nih, kan gue nggak mau ngakuin depan dia kan. Terus gue Lu mikir, gengsian juga lu. iya akhirnya gue bisa mikir bahwa oh iya life is about perspective. Oke gue lagi ada jerawat gede, ya gue sebel sih gitu. Ya udah gue pakai Slayer lah, gue pakai apa segala Lu macam. pakai Slayer? Iya gue pakai Slayer, tapi maksudnya I can put my focus. Ya gue hari ini gue bisa berdiri, gue bisa apa. Jadi kalau gue simpulkan, correct me if I'm wrong, lu gampang keganggu sama hal-hal kecil gitu ya?
Small thing sih enggak, tapi for me kan appearance tuh kalau buat perempuan penting ya, apalagi mau ke acara-acara besar gitu kan. Ya lu tahu udah temen gue kalau udah Maya semua, cakep gimana menurut lo? Gitu. Tapi ya maksud gue, again ya ada hal-hal yang nggak bisa lo kontrol lah. Seperti misalnya jerawat. Jerawat sih, kita nggak minta atau dia nongol iya, sendiri. itu yang kecil loh, apalagi yang gede-gede yang lo nggak bisa kontrol gitu sih. Jadi Tyson ini bawa pengaruh bagus untuk lu untuk tentang perspektif ini ya? Perspektif of life indeed, iya. Menurut gue sih iya. Gitu. Nah kalau buat sekarang, sekarang lu sering bikin konten berdua. Iya. Sebenarnya what is your goals, both of you? Nggak ada goal. I just want to make people senang aja, happy karena. Dari dulu dia begini atau lu paksa atau gimana? Enggak, ya dia tuh sebenarnya orangnya senang juga ngibur banyak orang. Tapi kan he doesn't know how to make a jokes yang orang Indonesia suka. Indonesian taste ya. Karena kan taste-nya beda gitu kan. Jadi I know I have to help him gitu. Cuma dia tuh orangnya terlalu easy going, so I have to push him sometimes gitu. Lu jadi motornya malah. Gua harus jadi motornya, iya. Leadernya lu sebenarnya. Yes, gitu. Di hal itu ya, gitu. Tapi kalau untuk anak gitu, itu gimana perannya gimana? Kalau untuk anak kita juga sering, nah sebenarnya kita sering kelas karena masalah parenting anak karena again ya kan culture itu beda tuh susah mas, betul. Gitu loh. Everybody. Benturannya di mana tuh kalau? Ya misalnya simple thingnya adalah kalau sama anak itu makan harus di meja makan. Oke. Itu siapa yang? Tyson. Ya disiplin. Manner iya, disiplin dan anak tuh 6 tahun bisa makan sendiri. Kalau gua kan sama Opung suapin. Gitu. biar cepat gitu kan. Tapi ya kayak gitu-gitu aja misalnya itu udah pengaruh. So sebenarnya different culture itu juga akan pengaruh ke banyak hal. Apa yang basic bener-bener membedakan antara didikan kita nih orang Indonesia sama bule Australia lah nih? They're more independent. Lebih independen. Iya, kita tuh lebih nggak tahu ya mungkin karena gua mama itu sampai sekarang juga masih semuanya dimasakin, masih kayak gitu. Tapi the good thing about Indonesian adalah mereka itu bondingnya sangat ketat, sangat kuat ya. Sangat kuat. Bule tuh nggak terlalu menurut gue. Jadi kan kita nggak akan mungkin taruh mama kita misalnya kita sibuk-sibuknya anti jompo misalnya ya. Tapi mungkin ada tapi ya. Again gue no judging. Tapi kalau for me ya ya kayak sekarang deh. Oh my god, rumah gue kan jauh gitu, gue harus pergi. Tapi again, semacam sometimes sebel, capek di jalan macetnya Jakarta. Tapi kan lu pikirin, ya udahlah gue berbakti sama mak gue. Ada gitunya kan. Kalau bule kan enggak. Sangat lebih rasional. Rasional banget gitu. Yeah. Dan sejauh ini benturan-benturan itu lo bisa handle dengan baik lah ya? Oh, not always dong. Not always dong. There must be apa yang paling mengganggu dari sifat Tyson ini sebenarnya? Yang sampai sekarang lu belum bisa, katakanlah belum ketemu nih. What is it? Sifat ya sebenarnya lebih ke parenting aja sih. Kalau kita berdua parenting, bagaimana dia communicate sama anak-anak, bagaimana cara gue sebagai orang Batak communicate ke anak-anak itu aja sebenarnya. Itu aja. Tapi itu mengganggu gak sih? Sometimes kalau lagi capek, karena kan kalau lo lagi capek kayak gini, lo kan gue tuh berapa jam hari ini mas ngomong dari pagi not to trying to complain, tapi maksudnya I'm grateful to God, tapi kan capek. You interview orang tuh capek lo, karena kan lo nerima. Dan bukan hanya ini kan, kita juga bisa mikir. Ya, karena because you're a good interviewer, kalau enggak juga ada yang nggak mikir, cuma baca kan. Kan lu punya guidance, tapi kan you mikir saat gue ngomong sesuatu, lu kan mikir. Lu nggak hanya menerima mentah-mentah. Jadi kan the whole time kan your otak tuh kan occupied, bekerja. Terus, ya. Nah saat lu capek kan kadang-kadang you get more sensitive. Betul. Right? Gitu. Jadi itu yang, tapi sejauh ini kan masih lu bisa settle down lah ya. Artinya walaupun mungkin metode komunikasinya agak beda nih. Mana sih yang lebih, kan bule ini terkenal bahwa mereka tuh open mind, terus apa adanya. Jadi kalau nggak suka ngomong aja. Tapi di sini kelihatannya lu lebih bule malah ya dalam hal ini. Iya, kayaknya gue lebih bule daripada Tyson sih sebenarnya. Tyson tuh lebih orang Jawa Tengah, kayak Tyson tuh lebih orang Jogja kayaknya gitu. Jaga dia lebih yang halus gitu ya. Kalau ngomong mikir, kalau lu kan ya kan kalau kita kayak diajak meeting sama orang, ayolah nggak enak sama orang. Ngapain sih nggak enak-enakan kata gue. Prioritas hidup sekarang, kalau nggak ada cuannya udah nggak usah, atau kalau nggak ada emang. Maksudnya gini, udah tua, kalau pengen ketemu sama orang, oke apa nih agendanya? Kalau emang lu mau tukar pikiran, ada project, yuk gitu. Kalau atau hati-hati kalau tukar pikiran bener-bener repot, ketukar. Iya. Atau misalnya ada something, karena kan lo kalau cuma hangout terus nggak ngapa-ngapain kan juga capek kan mas. Wasting gitu. Iya, tapi for me ya, tapi mungkin ada orang yang masih seneng hangout ini. Mendingan gue sama anak gue lah gitu. Biasanya anak gue dari pagi belum ketemu emaknya. 3, 2. Anak gue 2, 10 tahun sama 6 tahun. Udah gede-gede ya? Udah gede-gede, iya. Terus yang gede ini yang cowok? Yang cewek. Yang cewek? Iya.
Itu lebih dekat ke siapa? Lu apa Tyson? Atau? Yang cewek lebih dekat ke gue, yang cowok lebih dekat ke Tyson. Tapi yang cowok dua-duanya. Tapi maksudnya he get along with Tyson more than yang cewek. Yang cewek tuh bestie maminya banget gitu. Oh, malah yang cewek ya biasanya. Yang cewek. Cowok tuh sama. Iya. Itu malah terbalik ya. Oke, anyway. Lu ada pengalaman nggak sih yang nggak enak dengan sekarang media sosial nih? Iya. Media sosial kan luar biasa ya, dan kita sebagai center point ya, maksudnya public figure pasti juga ada lah ya haters gitu. Oh iya. Lu pernah nggak sih ngalamin yang kayak gitu? Haters. How do you deal with it? Oh, I'm fine, I'm okay. You can check, jarang banget gue berantem sama haters. I don't care, they wanna call me shemale, they wanna call me. Lu cuek aja gitu ya? Not cuek, of course. Nggak terlalu gimana gitu ya? Enggak, tapi gue nggak akan pernah mau berantem sama netizen. Cause I don't wanna. This is interesting. Gimana caranya lu bisa handle your emotion? Karena kan kita manusia juga nih. Gue juga berapa kali kan ketemu. Of course. Brengsek banget li. Sok-sok ini gitu gini. Iya. Ya kan? I mean you can tell me anything about me, tapi don't tell me about my kids. Oke. Ya dong, kalau anak, misalnya anak lo dibully, ya iya dong. Kalau anak lo dibully, ya gue pasti akan menjadi macan buat anak gue. Tapi kalau you wanna call me anything, lu apa aja, kamera kayak cowok, kamera nih kurang cakep, kamera nih apa, you can tell me whatever. Karena when you know your value, lu harus tahu, gue tuh kan hidup 41 tahun mas, dan my life is not always easy. Gue tuh berjuang karir tuh setengah mati di dunia industri yang menghalalkan anything untuk bisa dan kecantikan di atas segalanya. Tahun 90-an kan beda sama sekarang mas, you know lah. Iya betul. Artis tuh kan harus tinggi, putih, kulis putih, tinggi, putih, cantik. Lu kan ada semua. Sekarang dong. Sekarang beda ya dulu. Back then kan kagak. Iya maksudnya kalau sekarang enggak mas, sekarang kan diversity. Betul. Orang tuh berkulit gelap, semua cantik. Betul. Orang big is beautiful. Rambut keriting, kalau dulu kan enggak. Misalnya ada yang bilang, cakep ya kamu ya, tapi sayang kulitnya nggak putih. Sering banget kan denger yang begitu kan zaman dulu. Terus kalau misalnya ada yang putih, tinggi, cantik, langsing, pasti langsung bilang, kamu cakep kenapa nggak jadi artis? Jadi artinya definisi artis tuh harus selalu cantik. Tinggi, putih, langsing. Pada saat ada yang tinggi, langsing, cantik, nggak putih, itu aja udah bilang cakep ya tapi sayang. Coba suntik putih deh. Sering banget, gitu ya. Iya gitu. So gue udah melewati banyak hal dalam hidup gue, diragukan orang, kemampuan gue, people belittle me, gue dibully di SMA sampai nangis-nangis. Iyalah. Lu bisa nangis, dibully? I'm actually very sensitive person gitu. Nah makanya defensive mechanism gue adalah gue kelihatannya galak. Because I'm actually orangnya sensitif gitu. Itu nutupin. Tapi emang lu garang banget sih. Dulu tuh gue emang suka berantem. I was very temperamental. Sama sekarang cowok sama cewek? Anyone. Oh iya? Gue pernah digampar bapak-bapak dulu. Digampar bapak-bapak, gue gampar balik. Terus gue pernah berantem sama tukang Metro Mini. Tell me, di klub gue pernah berantem pukul-pukulan. Dan gue dulu punya pacar sama gilanya sama gue. Jadi kita tuh kayak merasa kita Bonnie and Clyde. Yeah, keren. Bonnie and Rongrong. Bonnie and Clyde. Apalagi zaman lu mabok, nggak peduli ya kan. Gak ada takutnya. Gak ada takutnya. Cuma maksud gue itu kapan tuh maksudnya? Waktu ada udah kerja atau masih itu SMA? waktu lupa diri habis baru-baru awal dari radio. Kan maksudnya kan hard rock ya? Hard rock ya kan. Bukan salah hard rock ya loh, salah guanya. Maksudnya kan iyalah, iya. Tadinya kan orang kan pribadi. Iya, orang kan nggak kenal siapa lu gitu. Mulai masuk ke klub misalnya dulu kan masuk harus bayar. Lama-lama first charge ya kan, first drink gitu. Terus kalau lama-lama, "Mbak, udah ada tablenya, artis nama siapa? Melanie Hard Rock." Asik. Mulai, wih gila orang gue dengerin lu dulu. Iya, kan lu tua. Iya, ya artinya maksudnya waktu lu itu tahun berapa sih? Aduh, lupa Mas. 2000-an dong ya? 2000-an. Lu kan salah satu penyiar paling heboh di sana. Iya. Maksudnya makanya waktu itu kan sampai gue bilang bahwa ada banyak pendengar gue bilang, "Wah, gila lu tuh macan radio gitu." Tapi kayaknya lu akan selalu gede di radio, lo gak akan pernah bisa. Nggak bakalan ke TV lah gitu. Nggak akan tembus di TV. Karena emang susah Mas. Gue tuh susah. Susah banget dulu. Kalau sekarang orang tuh makin unik, makin diapresiasi. Betul. Bener gak? Which is very good untuk media sekarang. Dulu kan enggak. Standar ya. Ada standar kecantikan. Itu putih, tinggi, langsing, kurus ember. gitu ya. Gue tuh dari dulu tuh kalau casting satu kali baca bisa ingat karena I always have a good memory. Encer tuh otak lu ya? Encer. Aku tuh cum laude Trisakti, hukum 3,5 tahun. Internasional. Wow. Iya, jadi I know that my sharp point adalah aku tuh pinter. Ngaku lagi nggak maksudnya untuk ngapal cepat, tapi kalau matematika gitu nggak bisa gue. Nah tapi selalu gitu, kalahnya di fisik dulu kan gitu. Makanya gue mau kawin sama bule. Supaya memperbaiki Karena casting insert, casting apa gitu. Yang dapet
Ada nih yang senyum-senyum tuh. Siapa? Pernah bule juga? Memperbaiki keturunan ya. Iya. Nah nggak apa-apa dong, tapi kan mission accomplished sekarang ya kan. Iya. Karena dulu gitu suka bilang misalnya apa namanya udah casting gitu, udah bagus banget casisnya one take oke. Dulu tuh casting kalau one take oke tuh oke tuh luar biasa. Keren lo gitu ya, one take oke. Pas gue telepon, kok 3 hari nggak telepon, Mbak siapa yang dapat? Oh udah kita udah dapat. Siapa? Marissa Nasution. Gila. Marissa. Semua blasteran. Iya, Indo ya. Emak gue nggak kemarin sama orang Belanda. Gimana gitu. orang tinggalnya di daerah di Sumatera sono gimana kenal sama bule? Akhirnya gue. Tapi lu kesini-sini jadi agak mirip bule lo gue bilang. Masa? Iya, karena rambut kali ya. Kenapa? What did you do? Banyak orang sampai bilang Latina sekarang. Anjir. Sakira ya. Sakira. Lebih ke Mark Anthony sih. Nah. Enggak ya, kalau sekarang kan dulu kan nggak ada perawatan gitu Mas. Paling lulur ya kan. Standar lah ya. Apa dulu? Nggak tarik benang, kagak ada cuy. Nggak ada tarik benang. Kagak ada. Anak sekarang kan cakep-cakep semua. Dan mukanya semua mirip. Iya. Gini-gitu. Iya semua mirip kan gitu. Oke, sekarang agak menyimpang. Lu dari dulu seneng tato? Tato seneng kan dulu kan. Emang zaman dulu kan rebel, asik. Tatoan. Kata orang kan gini. Orang yang berani tato itu adalah orang yang berani komitmen. Betul nggak sih menurut? Nggak juga. Ada banyak laki-laki yang nggak bisa pegang komitmen, tatonya banyak. No, komitmen tuh nggak ada hubungannya sama tato. Nggak ada hubungannya sama tato ya? Iya. Nah ini kalau yang di kaki itu ada artis apa tuh? Suami gua, TJL. Tapi gua nggak mau tulis sama Tyson, jaga-jaga. Selalu jaga-jaga. Karena kenapa gua bilang, I have an experience. Ini nggak tahu orang nonton. I have ex-boyfriend dulu. Pacaran. Ini salah banget, makanya lu jangan pernah nato nama pacar lo atau segala macam. Jadi pacaran sama gua, ini yang gua bilang Bonnie and Clyde ceritanya. Kalau ribut berantem berdua deh itu ya. Oh dia tato? Tato nama nama gua Melanie Ricardo. Pacaran cuy. Maksudnya itu kan bukti cinta zaman dulu. Kalau emang udah sayang cinta sama gue, lo tato dong nama gue. Oh, itu yang lu yang minta atau dia dengan kesadaran sendiri? Ya berdua lah, itu udah mabok berdua ya, tau sendiri kan. Romeo and Juliet itu berdua ya kan. Tato kan. Putus emak gue, putus nggak lo? Kalau nggak lo keluar dari keluarga apa segala. Karena emak gue nggak setuju banget sama dia. Lalu bayangin namanya udah Melanie Ricardo. Kan maksudnya kalau dia kawin sama istrinya. Bete habis ya? Gue bilang kalau gitu ganti flyer aja, MC by Melanie Ricardo, event tanggal berapa. Flyer party zaman dulu kan. Tapi ya again maksud gue, makanya gue ya gini cuma TJL. Lo pikir ini flyer? Tapi Tyson tato muka lagi. Tato muka lo? Oh Tyson mah udah semua coy. Tato muka gue di sini. Berarti dia udah yakin 100% ya sama lu? Oh iya. Lu malah ya? 1000%. Lu masih ada jaga-jaga? Enggak, kalau gue pokoknya gak mau ada nama-nama, kecuali nama anak. Itu nama anak ya? Ya kalau nama anak kan ya lo gak akan pernah bisa rubah anak lo Chloe, Terporage. Iyalah gitu. Ya, tapi gue juga suka tato gitu. Cuman lo ya tato gak sih? Ada 5. Oh oke, iya. 1, 2, 3, ada lah. Itu juga nggak pernah nama sih. Karena gini, kalau gue bukan apa-apa, ngapusnya lebih mahal. Iya makanya. Karena banyak kasus kan sebenarnya yang akhirnya di laser kan. Betul, di laser dan itu lasernya lebih mahal. Sakit juga. Oke, wow. Sudah menjadi tamu di Opini, obrolan Papit Sony. Kita belajar banyak dong ya nggak sih? Ternyata lu bijak juga. Masa sih? Wow, udah tua enggak? Udah tua. 40. Iya, 41 ya? Iya. Oke, anyway, thank you Mel sudah hadir di Opini, obrolan Papit Sony. Thank you banget, kita banyak belajar. Mudah-mudahan karir lo jauh lebih hebat lagi. Apa yang lo cita-citakan tercapai, yang baik-baik tentu saja ya. And you and Tyson get along, melakukan and the top of all, kita berdua sehat. Amin. That's the most important thing. Terkenal pun banyak duit juga kalau nggak sehat gak ada gunanya. Uang bisa dicari, tapi kalau udah sakit, uang banyak juga habis. You cannot enjoy your free. Thank you very much everybody. Thank you semuanya, bye. Thank you, man. Acara ini disponsori oleh Easylo. Easylo membuat hidupmu lebih easy.